Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى أثره واستنى بسنته وسلك نهجه إلى يوم القيامة. Ikhwah a'azzakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada penghujung tahun ini kita duduk di tempat ini menghadiri majelis ta'lim dan kita masih berada pada bulan yang mulia yang kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri indallahi 12. Sesungguhnya jumlah bulan itu kata di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Wa arba'atu ashhuril hurum, dan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalatha ashhuril mutawalliyat", 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, wa Rajabul Mudhar dan Rajab Mudhar. Kenapa Mudhar? Karena suku Mudhar lah yang memuliakan bulan Rajab. Wa Rajabul Mudhar baina Jumadi wa Sya'ban, dan bulan Rajab di antara bulan Jumadi dan Sya'ban. Inilah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadhlimuhunna anfusakum." Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada 4 bulan itu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Matan Az-Zubad karya Ibnu Ruslan dan disyarah oleh Ar-Ramli, Syihab Ar-Ramli, dan juga Muhammad Al-Ahdad di dalam kitab beliau yaitu Fathur Rahman dan kitab Ifadatus Sadah fi syarhi Az-Zubad. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh rahimahullah taala, wasairul a'mali la tukhallis illa ma'an niyati haitsu tukhlas. Kata Syekh rahimahullah taala, wasairul a'mali, dan seluruh amalan, la tukhallis, janganlah kalian mengikhlaskan, dalam artian bukan pada amalan kita mengikhlaskan, illa ma'an niyah tukhlas, namun pada niatlah kita harus mengikhlaskan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kata Syekh rahimahullah taala, "Annahu idza 'amila al-'amil wa nawa bi'amalihi wajha Allah taala wa syai'an min aghradi dunya fa inna khala 'anil riya usibu 'alaihi biqasdi salih." Kata Syekh rahimahullah taala, bahwasanya apabila seorang beramal dan dia berniat dengan amalannya tersebut mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari wajah Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan selain dari perhiasan dunia. Fa in khala 'anil riya usibu 'alaihi biqasdi shalih. Kata Syekh rahimahullah taala, apabila amalan tersebut hilang dari riya, maka dia diberikan pahala sesuai dengan maksud yang baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa illam yakhul 'anil riya fala thawaba lahu li'anna ar-riya yahbitu thawab. Namun kalau hal tersebut dia bercampur dengan riya, fala thawaba lahu, maka tidak ada pahala bagi dia. Li'anna ar-riya yahbitu thawab, karena riya tersebut akan menghapuskan seluruh pahala, menghapuskan pahala. Kama dalla alaihi alkitab was sunnah, sebagaimana yang ditunjukkan dengan alkitab dan as-sunnah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faman hajja nawiyan al-hajj wat tijarah yuthabu 'ala al-hajj biqasdihi. Syekh rahimahullah taala memberikan contoh, barang siapa yang haji, dia haji punya dua niat. Yang pertama niatnya haji, dan yang kedua niatnya untuk perdagangan. Yuthabu 'ala al-hajj biqasdihi, maka dia akan mendapatkan pahala dari haji sesuai dengan niatnya, karena dia berniat untuk berhaji. Karena ada orang biasa naik haji atau umrah, ya, sambil juga berdagang di sana, ya, sambil juga misalnya beli barang dari sana untuk dijual di Indonesia. Maka dia mendapatkan pahala sesuai dengan niat yang baiknya. Wala yakunu thawabuhu kathawabi man nawa al-hajj faqat. Kata Syekh rahimahullah taala, tidak sama pahala seseorang yang berniat dia haji saja. Jadi kalau orang yang punya niat misalnya haji kemudian dia berdagang, tidak sama dengan orang yang punya niat hanya haji saja. Ya, tentunya pahalanya lebih tinggi orang yang punya niat hanya semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun seringkali orang ini memakai dalil fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya. Padahal kalau dalam masalah ibadah dia tidak bisa mencampur adukkan antara masalah dunia dan masalah akhirat, ya. Apalagi masalah haji ini membutuhkan stamina yang sangat kuat dan juga membutuhkan keikhlasan yang sangat tinggi, karena ibadah haji ini adalah menggabungkan antara ibadah jasmani dan ibadah harta yang berkaitan dengan harta. Maka tentunya kita harus membutuhkan semangat dan ekstra aktif dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Wa kalamun nazim anna al-ikhlas syartu fi sihhatil ibadah. Bahwasanya keikhlasan tersebut adalah syarat dari ibadah. Keikhlasan adalah syarat dari ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika ad-dinul qayyimah." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, fa innan niyata idza lam yuqarinha al-ikhlas la yakunu al-'amalu sahihan mukhrijan min ahdati at-taklif. Kata Syekh rahimahullah taala, bahwasanya niat apabila tidak digandengkan dengan keikhlasan, maka amalannya tidak akan menjadi baik. Amalannya tidak akan menjadi baik. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena keikhlasan itu berkaitan dengan amalan hati. Seorang tatkala berikhlas, maka tentunya membutuhkan hati yang semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha," dalam riwayat yang lain, "aw imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi." Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya amalan itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Nabi Muhammad SAW setelah menyebutkan kalimat yang umum, beliau mencontohkan. Jadi bil mithal yattadihul maqal, dengan contoh akan memperjelas perkataan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Dan juga Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, beliau berkata, "Ma 'allajtu syai'an ashaddu min sihhatin niyyati." Tidak ada satu hal yang berat saya obati dari memperbaiki niat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bal muradu bil khulus salamatuhu muqaranatul al-mubtil. Yang dimaksudkan ikhlas itu adalah selamat dari hal-hal yang bergandengan dengan kebatilan. Hal-hal yang bergandengan dengan kebatilan. Wa ammal ikhlas bima'na ay yakuna al-qasdu biha wajh Allah. Dan ikhlas itu maknanya adalah dia memaksudkan dengan amalan tersebut, dengan niat tersebut untuk mencari pahala, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa hadha syartun lil kamali thawab
maka dengan hal tersebut merupakan syarat dari kesempurnaan pahala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala pada bait yang selanjutnya, fasahhihin niyyah qabla al-amal wa'ti biha maqrunatan bil awwal. Fasahhihin niyyah, maka perbaikilah niat qabla al-amal, sebelum beramal. Fasahhihin niyyah qabla al-amal, maka perbaikilah niat sebelum beramal. Wa'ti biha maqrunatan bil awwal, dan datanglah dengannya yang bergandengan dengan yang pertama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh rahimahullah taala, bi an ta'tiya biha ma'a jami'i ma ya'tabiru fiha min al-umur as-sab'ah al-madhkurah fi qawli ba'dihim haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kayfiyatun syartun wa maqsudun hasan. Kata Syekh rahimahullah taala bahwasanya hal tersebut akan dianggap akan baik amalan kita minal umuris sab'ah al-madhkurah, sesuai dengan apa yang disebutkan pada 7 yang disebutkan tersebut. Haqiqatul hukmun mahallun wa zaman, hakikatnya, kemudian hukumnya, kemudian mahalnya, tempatnya, wa zaman, dan waktunya. Kaifiyatun syartun wa maqsudun hasanun, kaifiyah, tata cara, syartun, syarat, kemudian maksud yang baik. Inilah 7 syarat yang disebutkan, yang dianggap bahwasanya amalan itu menjadi baik. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya, qauluhu wa'ti biha maqrunatun bil awwal, bi awwal wajibin min dzalikal manwi, yaitu di awal amalan yang wajib dari yang diniatkan oleh orang yang beramal. Dituqarinal awwal wajibin kal wajhi fil wudu'i, untuk digandengkan pada awal yang wajib, kal wajhi fil wudu', sebagaimana pada wajah ketika berwudu. Seringkali seorang, kalau kita melihat, ya, sebagian ulama fikih, ya, bahwasanya sebagian ulama Syafi'iyah maksudnya, mereka mau berniat itu pada saat nanti sudah posisi wajah, ya, sehingga disebutkan wajah kal wajhi fil wudu, seperti pada wajah ketika dia berwudu. Wa takbiratul ihram fi shalah, dan pada saat takbiratul ihram dalam salat, pada saat takbiratul ihram dalam salat. Wastusniya mimma dzakara as-shaum
fayakfi iqa'uha fi jami'il lail li'usri muraqabatu al-fajr. Kata Syekh rahimahullah taala, dikecualikan dalam masalah puasa karena seseorang boleh menghadirkan niatnya kapanpun di waktu malam hingga menjelang waktu fajar atau fajar shadiq, ya, fajar shadiq. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Imam An-Ramli rahimahullah taala menyebutkan tentang perkataan Syekh rahimahullah taala, annahu yajibu ala man arada amalan tasfihun niyatihi qabla al-amali, bahwa saja wajib atas orang yang ingin beramal dia memperbaiki niat terlebih dahulu sebelum dia beramal. Wa qarruha bi awwali wajibin minhu kal wajhi fil wudu'i fala yakfihi qarduhu bima ba'dahu, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Ahdan rahimahullah ta'ala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, la khalwil awwal wajib anha wala bima qablahu li'anna sunnata tabi'atan lil wajib alladhi huwa al maqsud. Yaitu di awal amalan yang wajib seperti mencuci wajah pada saat berwudu, karena tidak mungkin hal ini dihadirkan pada setelahnya sehingga mengosongkan apa-apa yang wajib darinya, wala bima qablahu, dan tidak pula yang sebelumnya, li'annahu sunnatun tabi'atun lil wajib, karena sunnah itu yang mengiringi yang wajib. Alladhi huwa al-maqsud, dan itulah yang dimaksudkan. Wa innama lam yujibu al-muqaranatu fi shaumi, hanya saja hal ini tidak diwajibkan dalam orang atau pada orang yang melakukan puasa. Lil usri muraqabatul fajri, apabila seorang mengalami kesulitan, yaitu dia lupa dalam berniat sehingga mendekati waktu fajar. Wa tatbiqun niyyah alaihi wa yusihhun niyyata mutarakhiyatun 'anil 'amali in kana tatawwu'an mutaqaddamatan alaihi in kana fardhan. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, dan sah niat yang dianjurkan pada amalan yang bersifat tatawwu atau bersifat sunnah, tapi harus dihadirkan pada waktu awal jika amalan tersebut adalah amalan yang wajib. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkata Shahibul Al-Hisal
Berkata pengarang kitab Al-Fisal, la yajuzu taqdiman niyati illa fi khaslatain. Tidak diperbolehkan seorang mengawali atau mengawalkan niat illa fi khaslatain, kecuali pada dua hal, dua tempat, yaitu as-shaumu wal kafarah, puasa dan kafarah. Jadi tidak boleh mendahului niat kecuali pada dua tempat, yaitu pada saat berpuasa, pada masalah puasa, dan pada masalah kafarah, pada masalah kafarah. Kafarah itu artinya adalah penebusan dosa, ya. Namun penebusan dosa yang dimaksudkan di sini bukan penebusan dosa yang diyakini oleh agama-agama selain Islam, ya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Jurjani fi Syafi, laisa fil ibadati ma yajuzu taqdimun niyyah alaihi ghairu shawmi wajhan wahidan wa fardhu zakati wal kaffarati ala asahhil wajhain. Kata Syekh rahimahullahu taala, tidak boleh mengawalkan niat dalam ibadah ghairu shaumin wajhan wahidan, kecuali dalam berpuasa menurut salah satu sudut pandang. Wa fardhu zakati kafaratu ala asahhi wajhain, dan wajib dalam zakat serta kafarah menurut sudut pandang yang paling kuat dari dua sudut pandang. Kalau kita melihat, biasanya kalau menggunakan kata asah berarti kedua-duanya sahih, ya, kedua-duanya sahih. Kalau dia sahih berarti yang satunya adalah dhaif. Itu penggunaan istilah kalau asah dengan sahih. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wa qala Az-Zarkashi wa kada al-adhiyah fil asah wa syaritu fi zakah an takuna an-niyatu sadarat ba'da ta'ayyun al-qadri alladhi yakhrujuhu, fa in kanat qablahu lam tajzi faltakun mithluhu fil kaffara wal adhiyah. Kata Syekh rahimahullah taala, Az-Zarkashi berkata, hal ini dapat berlaku dalam masalah penyembelihan menurut pendapat yang lebih kuat. Menurut pendapat yang lebih kuat, dan menjadi syarat sah dalam masalah zakat. Niatnya yang baru setelah ditetapkan kemampuan untuk mengeluarkan hartanya. Adapun niat sebelumnya yang ada kemampuan, maka ini tidak dibenarkan. Maka demikian pula dalam hal kafarah dan masalah penyembelihan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa tahqiq, dan tahqiqnya adalah annahu laisa lana ma tamna'u muqaranatuhu wa yajibu taqdimahu ghairu shaumi. Bahwasanya tidak ada hak bagi kami untuk melarang mengawalkan penghadiran niat selain berpuasa.
Adapun jika tidak dibolehkan mengawalkan, maka baginya sisa dari amalan yang lain. Maka darinya adalah sisa dari amalan yang lain. Wadhabit, dan batasannya adalah annama dukhila fihi bi fi'lihi washturitat fihi al-muqaranah. Sesungguhnya tidaklah masuk dalam suatu amalan kecuali dengan perbuatan, maka disyaratkan pada awal perbuatan tersebut penghadiran niat. Kas-salati, seperti orang melaksanakan salat. Wa ma dukhila bi ghairi fi'lihi, dan tidak masuk padanya dengan tanpa pekerjaannya, dengan tanpa melaksanakannya. La tashtaritu kas-shaumi, tidak disyaratkan seperti puasa, tidak disyaratkan berniat seperti orang yang berpuasa. Fa innahu lam nawa thumma tala'a al-fajr thumma wa huwa naim. Bahwasanya lau nawa, apabila seandainya seorang berniat kemudian tala'a al-fajr, telah terbit fajar, wa huwa naim, dan dia dalam keadaan tertidur, kata Syekh rahimahullah taala, sahha shaumahu, maka puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Faqad dakhala fihi bighairi fi'lihi, maka sesungguhnya masuk padanya juga selain dari pekerjaannya, masuk juga pada selain itu pekerjaannya. Wa alhaqat zakah wal kafarah, dan zakat dan kafarah, wal adhiyah bis shaumi, dan zakat dan kafarah penyembelihan diikuti dengan puasa. Li'annaha qad taqa'u bi ghairi fi'lihi biniyabati, karena amalan-amalan ini dimulai dengan tanpa adanya perbuatan untuk menghadirkan niat. Amalan-amalan ini dimulai dengan tanpa adanya penghadiran niat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, syair yang ke-20. Wa in tadum hatta balagta al-akhirah, kata Syekh rahimahullah taala, wa in tadum, apabila disukai untuk melanjutkan niat, hatta balagta al-akhirah, akhirahu, sampai sempurna amalannya, sampai pada akhirnya, itu yang dimaksudkan. Berkata Syekh Al-Ahdan rahimahullahu taala, wa in tudim bi dhammi awwalihi wa kasra thaniyahu
Ditommahkan awalnya dan dikasrah keduanya, tudim. Ay wa in tudima ayyuhal mukhattabun niyyah. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, hendaklah pembaca melanjutkan niatnya hingga sempurna amalannya. Wa yajuzu ay yaqra'u bi fathid dhamm, bi fathi dhamm. Dan juga boleh juga dibaca dengan fathah dan dhamm, tadum. Wal fa'il hina idzin dhamir ya'udu 'ala niyyah. Dan fa'il sebagai subjek pada ketika itu dhamirnya yang kembali kepada niat. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Fusta thawaba kamilan fil akhirah. Engkau akan mendapatkan pahala yang sempurna pada saat di akhirat. Kalau seorang senantiasa melanjutkan niatnya, keikhlasannya sampai dengan sempurna. Fusta thawaba kamilan fil akhirah. Engkau akan mendapatkan pahala sampai dengan sempurna di akhirat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita menjaga niat, karena niat itu sangat penting. Dan sebagaimana kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, rubba amalin saghirin yukabbiru bin niyyah wa rubba amalin kabirin yusaghiru bin niyyah. Berapa banyak amalan yang kecil akan menjadi besar karena niat. Berapa banyak amalan yang besar akan menjadi kecil karena niat. Maka tentunya sesuatu hal yang harus kita perhatikan juga adalah niat kita. Namun niat juga tidak hanya cukup dengan niat. Berapa banyak orang yang menginginkan niat yang baik, ya, namun dia tidak mendapatkan karena niat yang baik tersebut. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kam min muridin khairin la yusibalah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, namun dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut karena kebaikan itu yang dia inginkan tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuatu hal yang baik jangan baik menurut perasaan kita, ya, namun baik berdasarkan syariat Islam. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in tudim, kata Ar-Ramli rahimahullah ta'ala, bisa dibaca dengan mendommahkan ta dan mengkasrahkan dal, atau memfathahkan ta dan mendommahkan dal. Tudim dan tadum. Jadi tudim dan tadum. Dan yang dimaksudkan adalah dhamir mukhatab yang kedua dari, adapun yang kedua adalah dhamir dari an-niyyah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insyaallah taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita dengan memperbaiki niat kita, baik niat dalam memberikan datang ke majelis ilmu,
kemudian juga niat kita ketika kita menuntut ilmu, begitu juga ketika kita niat untuk menasihati saudara kita, dan juga niat kita dalam kebaikan yang lainnya. Semoga niat kita juga terjaga dan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Kalau misalkan niat kan witir ada banyak, ada 3, 1, 5, 7. Nah, itu yang diniatkan itu boleh secara umum witir atau harus dengan rakaatnya itu? Dengan rakaat bisa saya satu harus satu dari sebelum pas takbir itu harus kesukaan 1, 3 atau 5 atau 7, atau bisa secara umum saja. Nah, terus kalau ditentukan rakaatnya itu kan misalkan rakaat 3 rakaat itu ada dua cara. Ada yang 2-1 dengan ada yang 1 kali salam. Nah, itu apa juga dihadirkan di awal atau bebas atau boleh, tidak harus, atau cuma yang dibutuhkan secara umum witir saja, atau harus juga dengan kaifiat? Baik, sebagaimana dari umum bahwasanya niat itu, amal itu tergantung dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Namun ingat, sekali lagi, niat ini bukan pekerjaan lisan, namun pekerjaan hati. Niat bukan pekerjaan lisan, namun pekerjaan hati. Jadi kita bedakan antara lafaz dengan niat. Sekalipun berbeda pendapat tentang masalah talaffuz bin niyat, ya, berbeda pendapat di kalangan para ulama. Sekali lagi ya, jangan baper dalam masalah ini, ya. Jangan lagi ketika saya jelaskan tentang masalah berbeda pendapat tentang talaffuz bin niyat nanti dibilang lemah, ya. Padahal memang ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Kita harus melihat secara dewasa ketika melihat pertentangan di kalangan para ulama dalam satu masalah. Nah, sekali lagi, niat tempatnya dalam hati, mahalluha fil qalb. Niat itu mahalluha fil qalb. Kalau dalam bahasa Gorontalo artinya hiketi, getaran hati, itu namanya niat. Jadi kalau orang berniat, orang misalnya berwudu, tentunya niatnya untuk sholat, ya, tidak perlu dia ucapkan saya harus sholat. Kalau sekiranya setiap perbuatan dia harus ucapkan, maka tentunya dia bagaikan orang gila, ya. Saya niat untuk makan, saya niat untuk tidur. Setiap kali dia ucapkan, dia berniat dengan ucapan tersebut. Jadi seakan-akan dia seperti orang yang gila. Jadi niat itu tempatnya dalam hati, ya. Sekalipun memang sebagian ulama Syafi'i, sebagaimana dalam kitab Fikih Madzhabul Arba'ah, bahwasanya melafazkan niat itu sebagian para ulama, tidak semua ya. Saya sampaikan tidak semua. Sebagian para ulama menganggap itu adalah sunnah, Namun kita harus lihat bahwasanya niat itu tempatnya dalam hati. Niat itu tempatnya dalam hati. Jangan cuman karena gara-gara tidak hafal niat tidak jadi ibadah. Gara-gara tidak hafal niat sampai dengan sekarang tidak mandi junub karena orang tidak hafal niat, ya. Orang biasanya demikian. Sudah lama dia berhubungan, sudah lama punya haid karena tidak hafal niat, sudah lama juga tidak mandi junub, ya, karena tidak hafal niat. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah ini salat witir dan juga puasa itu sama, ya. Jadi ulama berbeda pendapat tentang berniat. Apakah niat per hari atau per rakaat, per salam, atau satu kali? Ya, itu berbeda pendapat. Sama juga dengan puasa. Apakah tiap malam dia berpuasa? Karena kata Nabi Muhammad SAW, "Man lam yumayyitis siyam fala siyamalah." Barang siapa yang man lam yumayyitin niyah fala siyamalah. Barang siapa yang tidak memalamkan niatnya, maka tidak sah puasanya. Jadi berbeda pendapat
apakah dia di awal puasa diniatkan puasa pertama untuk 30 hari atau untuk 29, atau dicicil tiap malam diniatkan. Itu berbeda pendapat di kalangan para ulama. Berbeda pendapat di kalangan para ulama untuk dalam masalah ini. Namun saya lebih cenderung kepada kita berniat pada awalnya. Begitu juga witir, kita meniat dalam awalnya saja. Misalnya kalau 3, kalau dia 21, ya 21, karena tata cara witir yang 3 itu ada 3 cara. Yang pertama 21, kemudian 3 satu kali. Ada yang kayak maghrib, namun kayak maghrib ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang kayak maghrib tahiyatul awal kemudian berdiri lagi. Namun kalau yang ketiga itu dilarang oleh Rasulullah SAW karena dikhawatirkan akan sama dengan sholat maghrib, Jadi diniatkan dari awal untuk 3 rakaat. Kalau misalnya di 21, ya, yang 1 terakhir tidak perlu untuk diniatkan. Nah, yang sampai dengan sekarang terjadi perdebatan. Yang orang sering mengkritisi 21 adalah yang 2 itu mereka tanya apakah dia masuk witir atau tidak, karena genap, ya. Yang mereka maksudkan kalau witir itu ganjil, ya. Ini yang jadi, padahal 21 karena 2 itu bagian dari 3, ya, 2 tambah 1, sehingga dia masuk dalam witir, ya. Orang yang merujikan yang 3 satu kali itu mereka bertanya tentang 2 rakaat ini masuk witir tidak, karena tata caranya adalah tata cara penyelenggaraan yang genap, bukan ganjil, sehingga mereka menganggap bahwasanya 2 ini apakah masuk witir atau tidak. Allahu a'lam bishawab. Saya sudah belajar tentang pasar jamak, saya sudah ulang-ulang belajar tentang pasar jamak ini. Cuman saya masih bingung DP tata cara prakteknya, Ustaz. Kan kalau pasar kan meringkas zuhur asar zuhur, kemudian maghrib isya maghrib. Cuman yang saya bingung DP cara prakteknya bagaimana, Ustaz? Apakah habis sholat langsung berdiri, atau lagi acet-acet sedikit berdiri, atau bagaimana? Kemudian jaraknya, Ustaz. Oh, jarak, ya. Nah, berbeda pendapat di kalangan para ulama tentang masalah kapan seorang menjamak atau mengqasar salat. Ya, berbeda pendapat di kalangan para ulama kapan seorang menjamak atau mengqasar salat. Nah, tentang berapa farsakh dia, ya, itu berbeda pendapat di kalangan para ulama. Namun kita harus melihat pendapat yang lebih rajih di antara beberapa pendapat tersebut. Pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan bahwasanya kalau seorang sudah membawa bekal, ya, bawa bekal di sini, bawa pakaian atau bawa uang dan lain sebagainya, maka dia sudah dihitung safar. Kalau dia sudah bawa bekal. Di antara ulama yang juga berpendapat bahwasanya kalau dia di daerahnya dia sudah tidak dengar azan lagi di daerahnya, maka dia sudah dihitung safar. Ya. Dan ada juga yang mengukur dengan kilo, ya, Nah, namun saya lebih cenderung kepada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, bahwasanya ketika seorang sudah bawa bekal dari daerahnya kemudian ke daerah yang dia inginkan itu, maka dia sudah dihitung safar. Itu yang pertama. Yang kedua, sekalipun kita misalnya kayak saya punya tempat tinggal di Bualemo. Saya sekalipun orang kota namun istri saya di Bualemo, maka saya dihitung safar di kota Gorontalo, ya. Maka saya dihitung safar di kota Gorontalo karena istri saya di Bualemo. Kecuali saya punya istri lagi di kota, maka tidak dihitung safar. Tidak dihitung safar. Jadi karena sebagaimana dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bahwasanya safar itu dilihat dari dia tidak bersama istrinya, ya, itu dianggap safar. Jadi dilihat daerah istrinya di mana, ya. Jadi dilihat daerah istrinya di mana, maka itu dihitung safar. Jadi misalnya kalau si A misalnya punya, dia tinggal sekalipun dia asli daerah setempat,
kemudian dia karena sudah pindah dan dia sudah punya istri di lain tempat, sekalipun dia asal dari tempat tersebut, maka dia dihitung sebagai safar karena dia tempat istrinya sudah di lain tempat. Nah, dan tata cara jamak atau qasar, kita lihat dulu pasangannya. Antara zuhur dengan asar itu pasangannya. Kemudian maghrib dengan isya, maghrib dengan isya. Dan kalau dia jamak takdim dan jamak kasar takdim, maka dia di takdim itu artinya diawalkan. Maka dia melaksanakan sholatnya. Kalau dia di takdim dan zuhur asar dikerjakan pada waktu zuhur, makanya dinamakan takdim. Kalau takhir, dia dikerjakan pada waktu asar, itu namanya takhir. Jadi takdim itu dimajukan. Jadi zuhur asar dikerjakan di zuhur, itu namanya takdim. Kalau takhir itu diakhirkan. Zuhur asar dikerjakan pada waktu asar. Kemudian maghrib dan isya. Maghrib dan isya. Jadi takdim juga, kalau takdim dikerjakan pada waktu maghrib, itu jamak takdim. Kalau takhir dikerjakan pada waktu isya, itu takhir namanya. Kalau dia menjamak kasar, zuhur, asar, maka setelah 2 rakaat, ya, sebagian para ulama memperbolehkan untuk zikir dulu, ya, zikir dulu sebentar, kemudian yang qomat lagi dan melaksanakan sholat asar 2 rakaat lagi, ya, sholat asar 2 rakaat lagi, ya, 2 rakaat salam, kemudian qomat 2 rakaat salam, selesai, ya. Kalau maghrib jangan dibagi 2, 3 bagi 2 berarti 1,5, ya, jangan dibagi 2 begitu. 3 rakaat, kemudian salam, ya, kemudian 2 rakaat, ya, 3 rakaat salam, zikir sebentar, kemudian salam. Ya, sebagian para ulama juga tidak perlu kita zikir langsung qomat, ya, tidak apa-apa. Tapi untuk mencari keutamaan, kita berzikir sebentar itu lebih baik. Untuk mencari keutamaan, mencari fadilah seorang berzikir. Wallahu a'lam bishawab. Kalau asar sampai asar, Ya, kalau waktu asar jadi tetap zuhur dulu baru asar. dulu baru asar. Biar masih. Iya, jangan asar dulu baru zuhur, ya. Tetap zuhur dulu kemudian asar. Ya, jangan asar dulu kemudian zuhur, ya. Jangan lihat pada waktunya itu. Justru kalau kita sholat asar dulu kemudian zuhur, itu kita masuk dalam fawaidul lil musallin, ya. Karena kita menyanyiakan sholat yang sudah lewat. Kita dahulukan dulu yang lewat. Zuhur dulu kemudian asar, dan urutannya demikian. Zuhur kemudian asar. Allahu a'lam bishawab. Kalau masih di sini saya tidak ada yang satu kata satu di Jakarta. Boleh langsung 1:30 sudah masuk zuhur berarti. Iya, langsung itu. Kalau seorang berniat itu dari awal sudah berniat, dia sudah bisa jamak, karena dia sudah berniat untuk safar. Jadi awal tergantung dari niatnya. Kalau dia sudah berniat, berarti dia sudah bisa jamak. Allahu a'lam bishawab. Dan itu jamak dan kasar itu adalah hadiah dari Allah, rukhsah, ya, bagi orang yang melakukan perjalanan. Rukhsah bagi orang yang melakukan perjalanan. Allahu a'lam bishawab. Ya. Kalau umpama kan orang umpama sudah pasar di perjalanan atau jamak, kemudian kita tiba di tempat tujuan baru mau sholat isya begitu, apakah orang itu masuk tetap wajib melakukan itu kasar yang sebelumnya batal, kemudian kita wajib sholat isya, atau bagaimana sholat isya kita anggap jadi sholat? Kita hargai jamaah. Sunnahnya kita tetap menjalani jamaah tersebut, sekalipun kita sudah menjamak, ya, sekalipun kita sudah menjamak. Allahu a'lam. Jadi sunnah Ustaz, Iya. Ustaz, yang tentang orang sakit, apa boleh dijamak? Kata Nabi Muhammad SAW, hadis umum, wallahu a'lam, kalau dijamak, salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Salatlah kalian dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu duduk, kalau tidak mampu berbaring, ya. Kalau dia
Pesannya adalah dia melaksanakan sholat sebagaimana biasa, tidak perlu untuk jamak. Dan orang melaksanakan, kata Nabi Muhammad SAW, seorang yang melaksanakan ibadah pada waktu dia sakit, maka dicatat pahala baginya sama dengan dia melaksanakan ibadah pada waktu dia sehat, ya. Dicatat pahala bagi dia sama dengan melaksanakan ibadah pada waktu dia sehat. Allahu a'lam bishawab. Ilahuna naktafi bihadzal qadar, dan insyaallah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Bismillah. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.